Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali untuk adik-adik sekalian dalam mata kuliah konsep bilangan. Ya, jadi jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas masalah sejarah bilangan, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas secara singkat tentang beberapa tokoh dalam perkembangan bilangan. Jadi nanti silakan, ini karena ini hanya dibahas singkat, jadi silakan adik-adik mencari referensi yang lain untuk membaca secara tepat maupun secara panjang tentang biografi dari tokoh-tokoh yang akan disebutkan dalam materi kali ini. Baik adik-adik, check it out, kita mulai. Pertama ada Pitagoras, ya, ini dari 570 sebelum Masehi sampai 495 sebelum Masehi. Ya, jadi Pitagoras pernah berkata, apabila bilangan mengatur alam semesta, maka bilangan adalah kuasa yang diberikan kepada kita guna mendapatkan mahkota. Untuk itu kita harus menguasai bilangan. Nah, yang paling terkenal dalam Pitagoras ini itu adalah teorema Pitagoras, ya. Misalnya diberikan suatu segitiga siku-siku. Ini katanya jika ini adalah A, kemudian ini adalah B dan ini adalah C, maka A pangkat 2 tambah B pangkat 2 ini sama dengan C pangkat 2. Jadi kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain, ya. Pitagoras ini memiliki pengikut namanya Pitagorean, ya. Jadi Pitagorean ini adalah pengikut Pitagoras yang terlalu mendewa-dewakan angka, ya, sampai ketika katanya bilangan itu adalah semua yang ada di dunia ini itu adalah bisa direpresentasikan dalam bilangan, ya. Jadi ada keteraturan alam semesta itu seperti dengan bilangan, ya. Salah satu yang paling penting di sini, pernah suatu ketika, ya, dari segitiga siku-siku ini, ya, ini kan dia mengatakan bahwa bilangan rasional, ya, bilangan rasional, bahwa semua bilangan itu adalah bilangan rasional, artinya bilangan yang dibentuk dalam bentuk m per n. Nah, ada salah seorang murid Pitagoras itu pernah mencari tentang bagaimana sih segitiga siku-siku itu jika sisi-sisinya sama dengan 1. Jadi di sini A sama dengan 1, kemudian B sama dengan 1, maka C itu sama dengan C pangkat 2 itu sama dengan 2. Dalam artian C itu sama dengan akar 2. Nah, dalam konteks ini akar 2 ini rupanya tidak bisa dibentuk dalam bentuk m per n, ya. Jadi rupanya ada bilangan lain yang tidak bisa dibentuk dalam bentuk m per n atau bilangan rasional, itu adalah bilangan irasional. Nah, karena penemuan salah satu muridnya ini, muridnya itu dibunuh karena katanya dia adalah aliran sesat, karena menemukan suatu bilangan yang tidak bisa dibentuk dalam m per n. Nah, maka dari itu disitulah muncul yang namanya bilangan rasional dan bilangan irasional. Kemudian yang kedua ada Euclid. Ya, Euclid ini pernah bapak geometri. Dia pernah berkata bahwa tak ada jalan mulus mempelajari geometri. Ketika seorang raja, anak raja itu meminta belajar kepada beliau, dia berkata bahwa si anak raja ini berkata bahwa kepada Euclid, adakah cara mudah mempelajari geometri? Maka Euclid membalas, tidak ada jalan mulus mempelajari geometri. Ya, yang paling terkenal di Euclid ini sebenarnya adalah tentang The Elements. Ini buku Euclid yang membahas masalah, yang pertama kali membahas masalah pembuktian matematika secara deduksi, ya. Di dalamnya ada aksioma, kemudian ada postulat, ya. Di dalamnya ada aksioma dan ada postulat. Aksioma atau postulat ini adalah suatu pernyataan yang tidak perlu pembuktian, jadi kita terima saja kebenarannya, ya. Jadi tidak usah dipikirkan, kita terima saja kebenarannya tanpa harus dibuktikan. Nah, istilah aksioma ini berlaku untuk semua bidang ilmu, ya. Kalau istilah postulat itu berlaku dalam satu bidang ilmu. Aksioma ini misalnya keseluruhan lebih besar daripada sebagian, ya. Jadi kira-kira kalau mau dibuktikan keseluruhan lebih besar daripada sebagian itu tanpa dibuktikan pun pikiran sudah tahu bahwa keseluruhan itu selalu lebih besar daripada sebagian. Nah, yang penting di Euclid ini, dia punya, akan kita pelajari nanti di algoritma pembagian. Jadi Euclid ini dalam teori bilangan atau dalam konsep bilangan, dia punya algoritma pembagian, ya.
akan kita pelajari selanjutnya mungkin di pertemuan sekitar pertemuan ke-9 atau ke-10 kita akan membahas algoritma pembagian dari Euclid. Dia berkata bahwa jika D misalnya membagi A dan D juga membagi B, maka jika demikian maka D juga akan membagi A dan B. Tapi konsep ini kita akan bahas lebih lanjut di mungkin pertemuan ke-10 atau setelahnya, ya. Kemudian ini Al-Khawarizmi. Jadi Al-Khawarizmi ini yang pertama kali memperkenalkan angka 0, ya. Jadi dia yang pertama kali memperkenalkan angka 0. Tetapi konsep 0 itu sendiri sebenarnya sudah ada di zaman Babilonia, di hieroglif itu sudah ada sebenarnya. Cuma dia kosong, ya. Kemudian dianggap mistik. Kemudian di Hindu sudah ada, tapi dalam bentuk seperti kotak kosong, cuma masih dalam konsep yang salah, ya. Artinya konsep salah, katanya 1 bagi 0 itu sama dengan 1 atau 1 kali 0 itu juga sama dengan 1, ya. Ini adalah konsep yang ini. Kemudian dilengkapi oleh Al-Khawarizmi dalam bukunya Algebra. Jadi algebra itu adalah melengkapi bagian-bagian yang keliru atau melengkapi bagian-bagian yang salah, ya. Jadi dalam algebra itu dibahas masalah penggunaan angka 0, ya. Kalau kata bijaknya Al-Khawarizmi ini ada di bukunya Miftah Al-Ulum, itu mengatakan bahwa segala puji, katanya segala puji bagi Allah yang maha tinggi, yang memberikan kita kemampuan dibanding makhluk lainnya, yang dengan kesungguhan kemudian nasib baik, maka kita akan menjadi seorang cendekia yang besar. Nah, ini terbukti Al-Khawarizmi menjadi salah satu yang paling besar, tokoh yang paling besar dalam matematika. Karena tanpa Al-Khawarizmi maka matematika modern sekarang itu tidak akan pernah berkembang, karena selain penggunaan angka 0, Al-Khawarizmi juga menemukan yang namanya algoritma yang digunakan dalam dunia digital sekarang, seperti penggunaan komputer, kemudian penggunaan program. Jadi Al-Khawarizmi ini sangat penting dalam tokoh yang sangat penting dalam perkembangan matematika. Kemudian ada Leonardo da Pisa, ya. Leonardo da Pisa ini biasa dikenal dengan Fibonacci, ya. Kenapa dikenal Fibonacci? Karena nama bapaknya adalah Bonacci, ya. Jadi ini adalah seorang matematikawan Itali. Jadi nama bapaknya Bonacci, maka dikatakan Fibonacci berarti anak dari Bonacci. Nah, yang paling terkenal dari Fibonacci ini itu adalah deret Fibonacci, ya. Katanya suatu deret yang suku berikutnya adalah merupakan jumlah dari suku-suku sebelumnya. Nah, deret Fibonacci ini itu 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 8, dan seterusnya. Intinya adalah suku ini adalah jumlah 2 suku sebelumnya, 1 karena ini 1, kemudian 2 itu adalah 1 tambah 1, kemudian 3 itu adalah 2 tambah 1, kemudian 5 itu adalah 3 tambah 2, kemudian 8 itu 5 tambah 3, dan seterusnya. Nah, konon katanya barisan Fibonacci ini ditemukan ketika ada seorang raja di masa Fibonacci itu meminta untuk bagaimana cara menghitung perkembangbiakan kelinci dalam waktu 1 tahun. Makanya lahirlah barisan Fibonacci ini. Kemudian Jamshid Al-Qasi, ya, di abad ke-14 Masehi, ini adalah matematikawan dari Samarkand atau sekarang Iran Tengah, ya. Jadi dia yang pertama kali menemukan tentang bilangan desimal, ya. Meskipun dalam beberapa referensi manuskrip tentang bilangan desimal ini itu ditemukan dari manuskrip Cina, ya. Namun menurut sejarah penemuan dari Cina ini itu berasal dari konsep dari Jamshid Al-Qasi, ya. Kemudian ada segitiga Khayyam. Ini juga mungkin adik-adik pernah mendengar tentang segitiga Pascal, ya. Sebenarnya katanya segitiga Pascal ini itu pertama kali dikemukakan oleh Jamshid Al-Qasi, ya. Jamshid Al-Qasi. Dia pertama kali yang mengemukakan tentang segitiga Pascal, atau dia menyebutnya segitiga Khayyam, ya. Khayyam itu adalah nama dari seorang tokoh matematika, Umar Khayyam. Ya, Umar Khayyam itu yang pernah mengkritisi tentang teori paralel Euclid, ya.
postulat kelimanya Euclid tentang paralel ya. Jadi segitiga Kayam ini yang sekarang disebut sebagai segitiga Pascal, katanya ini kononnya ditemukan pertama kali oleh Jamshid Al-Qasi ya. Jadi kontribusinya dalam bilangan, dia yang pertama kali memperkenalkan tentang bilangan desimal. Oke. Kemudian ini ada Gottfried Wilhelm Leibniz ya. Sebenarnya ini adalah tokoh matematika yang betul-betul penting di abad ke-16 dan 17 ya. Sebenarnya dia adalah tokoh kalkulus. Ada dua yang pokok yang dia perkenalkan. Pertama tentang segitiga Leibniz ya. Segitiga Leibniz ini hampir sama dengan segitiga Pascal, cuma dia bentuknya dalam bentuk pecahan ya. Jadi misalnya pertama 1, kemudian di bawahnya ini katanya adalah jumlah yang di atasnya adalah penjumlahan dari yang di bawahnya. Jadi 1, kemudian ada 1/2, kemudian di sini ada 1/3, sini ada 1/3, di sini ada 1/6, juga di sini ada 1/6. Jadi jumlahnya ini adalah ini, kemudian jumlahnya ini adalah ini, jumlahnya ini adalah ini ya. Jadi begitu seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai segitiga Leibniz. Kemudian ada sistem biner, ini yang digunakan dalam sistem komputer sekarang, makanya dikenal kata bit. Bit itu biner ya, operasi biner yang intinya bilangannya cuma ada 2, 1 dengan 0 ya, 1 dengan 0. Nanti kita akan mempelajari tentang operasi biner ini ya, tentang angka 0 dengan 1 di mungkin pertemuan berikutnya dalam basis bilangan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang operasi biner ini dalam basis bilangan ya. Karena operasi biner 01 ini 1001 ini berkaitan dengan basis bilangan basis 2 ya, basis 2. Kemudian karena sistem biner Leibniz ini yang paling banyak digunakan dalam aljabar Boolean ya, aljabar Boolean dikembangkan dalam aljabar Boolean untuk bahasa pemrograman ya. Oke. Kemudian ada Pierre de Fermat. Sebenarnya ini bukan matematikawan ya, sebenarnya dia lebih kepada ahli hukum ya. Jadi de Fermat ini adalah seorang ahli hukum, jadi dia pengacara tapi senang dengan matematika ya. Wajar sih, karena orang-orang yang berpikir logis itu akan senang dengan matematika. Sementara logika yang digunakan dalam logika hukum itu juga berkaitan dengan cenderung ke logika matematika ya, logika aturan penarikan kesimpulan dalam logika matematika. Nah, yang paling terkenal dengan Pierre de Fermat ini itu tentang teorinya bahwa untuk n lebih besar daripada 2 tidak ada bilangan bulat. Jadi tidak ada bilangan bulat ya yang memenuhi bahwa a pangkat n tambah b pangkat n sama dengan c pangkat n. Jadi katanya tidak ada bilangan bulat yang memenuhi persamaan ini ya. Jadi tidak ada bilangan bulat yang memenuhi persamaan ini. Itu menurut teori de Fermat. Meskipun setelah de Fermat ini banyak yang membuktikan teoremanya ya. Ada namanya teorema terakhir de Fermat, itu kalau tidak salah ditemukan oleh siapa namanya? Salah seorang matematikawan dari Cambridge, Wills ya, yang menemukan teorema terakhir tentang Fermat ya. Dia pada abad ke-19. Dia salah seorang pengajar di Cambridge yang mengembangkan tentang teorema terakhir de Fermat. Kemudian adik-adik sekalian, ini ada Leonhard Euler ya. Kalau adik-adik pernah mendengar kata log, ini logaritma ya, logaritma. Kalau misalnya log 10 di Indonesia ini sama dengan 1. Tetapi kalau adik-adik sekalian baca buku di luar, maka yang dimaksud log ini sebenarnya adalah logaritma yang bukan berbasis 10 ya. Kalau di Indonesia kan log 10 itu cuma dituliskan sebagai log saja ya. Kalau di luar hati-hati membaca buku dari luar, karena yang dimaksud log ini sebenarnya adalah log E. Itu adalah bilangan Euler ya. Bilangan Euler ini itu diperoleh dari dia yang memperkenalkan tentang bilangan Euler. Ini sama dengan limit n menuju tak hingga, kemudian 1 ditambah 1/n pangkat n. Nah,
Hasilnya itu sama dengan 2,7182881 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dia yang pertama kali memperkenalkan tentang bilangan Euler. Nah, ini sangat berguna di kalkulus ya, di kalkulus terutama untuk mencari integral dari super n. Oke, baik. Kemudian ada adik-adik ada Gauss ya. Ada Gauss. Mungkin adik-adik sudah familiar dengan Gauss ini. Jadi hal yang paling menarik dari Gauss ya, waktu dia kecil itu sekitar, mungkin kalau sekarang umurnya antara kelas 3 sampai kelas 5. Ya, dia pernah diminta oleh gurunya. Jadi gurunya itu meminta dalam satu kelas itu diminta untuk karena gurunya ini punya kesibukan, maka dia memberikan tugas kepada siswanya untuk menghitung berapa jumlah dari 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan 100. Ini sama dengan berapa? Nah, belum cukup beberapa saat si gurunya kembali ke, kalau sekarang ruang guru kali ya, gurunya kembali ke ruang guru, si Gauss ikut dan ternyata sudah menemukan hasil daripada penjumlahan ini. Ya, bagaimana caranya? Dia memasangkan ya, 100 dipasangkan dengan 1 itu hasilnya 101, kemudian di bawahnya 100 kan ada 99, dia pasangkan dengan 2 hasilnya juga 101. Jadi 101 ini akan berulang sebanyak 50 kali. Nah, maka dari itu dia menemukan bahwa jumlah dari 1 sampai 100 ini adalah 50 dikali 101. Hasilnya adalah 5050. Ya, jadi itu adalah salah satu penemuan brilian Gauss di usia yang sangat muda. Nah, Gauss ini sebenarnya juga berjasa dalam teori bilangan ya. Dia sangat berjasa dalam teori bilangan. Baik adik-adik, saya pikir seperti itu karena konsep kita cuma 5 sampai kurang lebih 15 menit. Untuk itu silakan adik-adik mempelajari dengan mencari beberapa referensi lainnya. Jadi hal yang penting yang bisa diperoleh dari toko-toko ini adalah semangat belajarnya ya, karena kita tidak pernah tahu ke depannya akan seperti apa. Yang jelas bahwa saya teringat tadi kata Al-Khawarizmi bahwa di satu sisi bahwa ketika kita sudah bersungguh-sungguh kemudian memperoleh dengan bernasib baik, maka kita akan menjadi orang yang besar ya, yang tidak akan itu konsepnya Al-Khawarizmi. Jadi silakan kepada adik-adik untuk dengan kesungguhan dan semoga kedepannya bisa bernasib baik ya, dan menjadi salah seorang tokoh yang terkenal dalam dunia pendidikan. Baik, saya pikir seperti itu adik-adik. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.